semata ya umat muslimah aya kalau saja di bulan Ramadan. Jantan kembali dari ke awal ayat anu bieu wattaqun naru iddatsil kafirin, dan perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jantan ayat anu tadi nunjukkeun surga teh kanggo jalmi-jalmi anu bertakwa, yen neraka teh Allah diciptakeun kanggo jalmi-jalmi anu kafir. Jadi pada badan milih jantan jalmi anu takwa atau tapi jantan siga anu kafir. Anu kafir kadituna neraka, anu takwa kadituna surga. Hadis yang awal tadi, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'limihi wan naru mislu dzalik. Surga teh bakal lebih deket ka hiji jalma, bakal lebih deket tibatan tali sendana kitu deui neraka eta janten patokan urang sadayana. Bari kumaha musaha-musahakeun surga tiasa lebih deket ka hiji jalma teh lebih deket tibatan tali sendana kumaha carana? Takwa teh anu tadi, saleh teh anu tadi, istiqomah teh anu sakitu. Kesimpulanna marilah beribadah lillah nyunah sama istiqomah. Sakitu anu seperti adun hapunten babeuh seueur kalepatan dibicara ngalebikeun. Hapunten babeuh seueur kecap atana dibasa anu teu pantes kana diucapkeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Kang Iqbal atas pemaparan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita tahu bahwa semua bulan itu manis, tapi bukan Ramadan menjadi bulan yang paling manis, karena dengan itu kita dapat menambah serta menguji keimanan kita. Rekan-rekan RG UG semua boleh diajak lagi teman-temannya untuk melanjutkan pelaku. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin karena waktu kami beri 3 orang penanya saja. Sebelumnya kepada yang ingin bertanya bisa lewat kolom komentar dan di grup perwakilan kelas. Dari hamba Allah, bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Bagaimana hukum memakan obat pencegah haid supaya puasa penuh? Sebetulnya kalau secara logika terlebih dahulu, dasar nama logika ke kawalan gitu ya. Pertarasan itu memang terus menjerumus kan logika. Bagaimana hukum memakan obat pencegah haid supaya puasa penuh? Jadi seolah-olah ini memang secara logika terpikirkan bahwa ini yang tadi ibadah yang kan ibadah kata Rasul kriteria orang yang beribadah itu ada 3. Yang pertama ibadatul abid, ibadahnya para hamba sahaya. Yang kedua ibadah para pedagang. Yang ketiga ada ibadatul akhyar, ibadah orang-orang tertentu. Yang pertama ibadah para hamba sahaya. Jadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah hanya karena ibadahnya itu hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah. Apakah beribadah kepada Allah hanya dasar karena takut kepada Allah diterima? Kata Rasul ibadah seperti itu diterima. Yang kedua, ibadah para pedagang. Jadi ibadahnya itu hanya mencari keuntungan. Nah, cara sholat, nah salat. Dabi mah yang lebih surga, hayang nginginkeun surga.
hanya mencari keuntungan, ibadahnya hanya mencari keuntungan, ibadahnya hanya mencari laba, dah hanya laba surga. Sawarosok ibadah anu sabatas kitu kumaha? Diterima. Ibadah di masa hoyong laba surga diterima. Sebab pamit terlepas mah dina surat Al-Waqiah terlepas. Kalau kamu menginginkan surga, kumaha berarti itu. Jadi intinya lamun yang lebat surga, pilih surga Firdaus, ngadoana surga Firdaus. Berarti ini menunjukkan bahwa ibadah hanya karena ingin masuk surga diterima. Yang ketiga, ibadah tuh ibadah orang-orang terpilih. Ibadahnya sebatas kumaha? Rasul nalika ditaruh salat Aisyah, nalika tahajud terasa sampaian Rasul bareng. Kalau orang memisahkannya Ihsan naon ibadah sampai ka kitu. Teh Ihsan mah meureun moal tadi ampuni dosana. Abi bersyukur jawaban Rasulullah ke Aisyah seperti itu. Salatna Rasul syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Janten anu katilu mah ieu mah sesat. Saya sesat. Dan memang sedekah Nabi bersyukur ke Allah sangat kecil ketika kita kebanyakan mayoritas rata-rata orang yang beribadah kepada Allah itu adalah karena takut kepada Allah dan ingin mendapatkan surga. Makanya ibadah yang tidak saya rasa syukur karena rasa syukur kepada Allah itu ibadah orang kafir. Nah, mengenai anu tadi, bagaimana hukumnya memakan obat pencegah haid supaya puasa? Justru ini terjawab di hadis Anas. Lamun sifat ibadahna karena takut kepada Allah, lamun sifat ibadahna karena ingin mendapatkan surga Allah, lamun sifat ibadahna karena rasa syukur kepada Allah, mau melakukan sebatas itu. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa adanya haid, berhentinya adanya haid dan berhenti puasa di situ pahalanya. Kalau kita berusaha memakan obat haid untuk puasa penuh, untuk menahan haid, berarti kita menghentikan pahala yang Allah berikan tadi. Justru wanita itu kan bukan kesaum dahed, pan sanes kenging dosa. Tapi kayaknya pahala. Justru taat anu tadi kembali dari kanu awal, taat bukan hanya sekedar melaksanakan, taat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, taat bukan hanya sekedar seremonial semata, tapi taat melaksanakan secara sempurna. Jadi lamun nggak mau obat mela-melaan, nggak mau obat kanggo supaya sauna pinung, justru ieu kajawab ku hadis anu. Kahiji moal mungkin anu sieun ka Allah mah ngalakukeun. Kadua moal mungkin anu ibadah ka Allah dumasar hayang surga moal ngalakukeun kitu. Anu katilu anu ibadah geus dumasar rasa syukur moal ngalakukeun sapertos kitu. Saterasna jalmi anu taat moal ngalaksanakeun sapertos kitu. Sabab kuningan yen aya haid sanes berhenti pahala. Justru melanjutkan pahala. Segitu Pak. Milih dari mah halak kok boleh aya bari nabihan mah. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana jika seorang meninggal tetapi masih memiliki utang puasa? Bagaimana jika seseorang meninggal tapi masih memiliki hutang puasa? Ya, jawabannya tetap meninggal. Makanya gitu kan. Makanya walaupun awal dulu, walaupun dalam mengkodok saum tidak ada batasan.
Pokoknya mah di tahun ini kena beres saja ayat yang 100. Namun walaupun adanya hukum tidak ada batasan, tapi sebetulnya ini nantinya kalau di usul fikih itu di Mu'alimin juga ada kan, waktu itu kalau perintah itu ada yang harus disegerakan, ada yang harus saya lupa lagi. Ya ada perintah memang disegerakan, terus aya anu bisa nanti pemberlakuan. Aduh lebih penting gampang banget. Jadi intinya walaupun dalam mengkodok puasa itu tidak ada batasan, justru ini harus jadi batasan. Nalika misalkan Rasul sampai kodok iraha wae ge. Nalika Rasul misalkan kecapna sapertos kieu. Sampai nakoda sauma iraha wae. Tah, pemikiran urang. Kadang nalika Rasul sampai iraha wae, langsung emut irahanya pada salat tah. Jadi bukan berarti Rasul sampai iraha wae pada salat mah pada salat. Pada sauma iraha wae. Iraha lah pada salat. Justru orang kena fitnah bulak balikin pemikiran ulang sebenarnya. Kan sebenarnya ya siga sholat. Nu penting mah sholat, justru lain penting mah sholat. Sholat nu penting. Lamun nyebatkeun nu penting mah sholat, tiasa lala, tiasa teu sampurna. Tapi nalika urang balikeun pola pikir, nalika aya nyebatkeun nu penting mah sholat, sholat nu penting. Nalika nyebatkeun sholat nu penting, tah ieu salah. Gitu deh nalika walaupun tidak ada batasan dalam mengqada sahur, kurang dibatasi. Seminggu kena beres, seminggu aja, 2 minggu aja jadi kena beres. Sabab kabujeun dongkapna aja teu aya. Bagaimana apabila seseorang meninggal dalam keadaan dan masih memiliki hutang puasa? Kalau hutang puasa itu, kalau hutang uang kan bisa dibayar oleh keluarga, tapi hutang puasa, mohon maaf kalau nanti memang ada yang tidak cocok gitu. Karena kalau hutang puasa tidak bisa kalau seorang perempuan meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, belum mengqada sahurnya, dikodok oleh orang lain, dikodok oleh keluarganya, kan tidak bisa. Jadi sebetulnya ini yang harus terpikirkan oleh para ukti-ukti. Langke kumaha dalam candi kodok sahur, pertengahan tunggu tetiasa aya anu ngakodoan kumaha. Tah ieu perluna dibatasi ku urang. Muntas di bulan Syawal, bulan Syawal genep hari, seminggu tidinya kodoan. Justru itu yang luar biasa. Karena nantinya dikhawatirkan meninggal dalam keadaan mempunyai hutang sahur. Bade kumaha mayana? Bade kumaha mayana? Sampai kumaha? Cing, terus ayat yang anu geus komentar? Aya. Sayanya alhamdulillah. Sampai basis Mu'alimin Banjarana insyaallah dasih kuring ge pasikeun jadi Mu'alimin Banjarana. Jadi mengenai pertanyaan yang tadi, bagaimana seseorang yang meninggal sedangkan masih memiliki hutang sahur? Ya hutang kembali lagi menjadi pertanggungjawaban masing-masing. Nantinya dipertanggungjawabkan dengan Allah itu seperti apa? Misalkan jalmi eta teh henteu ngakodok wae sahur teh. Gara-gara memang hal-hal anu urgent. Terbiasa sahur ya. Padahal di hati nama aya gerta lain sana. Meninggal dalam keadaan masih kena garu samatan. Dan pasti Allah ge uning. Tapi lamun eta jalmi, jadi lalai kembali ka urang.
sebetulnya walaupun tidak bisa dianggap lalai, tapi orang anggap lalai itu amin terjadi nalika orang salehna gaduh samata terus orang itu da seueur kan dan biasa nu penting mah dikodok tah eta bahasa nu penting mah dikodok kudu mah dikodok teh penting tah eta sih kembali kana pikiran orang sadayana kena pintar membolak-balikan pikiran. Jadi bagaimananya mungkin saya belum ini ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Sementara mungkin nanti rekan-rekan ada yang menemukan jawaban yang lain kan. Ya sementara saya jawab dengan mempertanggungjawabkannya kembali kepada diri masing-masing. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Bolehkah supir bus antar provinsi tidak berpuasa, sedangkan yang kita tahu orang yang sedang berpergian atau safar bisa membatalkan sahur, sedangkan sopir tersebut pekerjaannya bepergian setiap hari. Ini kembali lagi ke dalam logika, karena adanya rukhsah untuk meringankan. Rukhsah itu biasa kerana sahabat sopirnya wudu mengenai wudu orang salehna ke safar wajib wudu tah lamun menuju safar mah tiasa tayamum ulah lagi mikir nah tayamum pan safar nah da aya cai kudu tayamum saja rusak masa sapertos justru aya rusak nalika urang safar sanajan aya cai wios tayamum eta rusak dalam aya cai mah kudu sanes wios jadi rusak itu meringan mata aya kaca wios mengenai sahur walaupun bepergian misalkan supir bus yang tadi yang dipertanyakan bepergian setiap hari, salami eta safar. Tapi lamun seumah eta saparna eta teh jadi dijadikan kesempatan. Nah eta safar tiap dinten sebadas tersahur apa kembali dari kami masing-masing sebetulnya seperti di dalam mengqashar salat, membatalkan sahur kembali diri masing-masing walaupun dosa itu sebagian besar bukan kembali kepada diri masing-masing tapi layak sok cek asana mending batal mending henteu walaupun safar sok mending batal mending henteu ada kiakeun itu nyasa saya kan misalnya tapi saya kan sih jadi ada nilai tersendiri bahwa memang lamun milih ini memang rusak mana? Rusak ada netral, bebas, pada dicana, pada hente. Tapi dari kata dicana, kalau terus nasihan bonus ke dicana, kan loba. Terus kami dicana, tapi orang ada kesempatan kene kamu penyana, bingung. Jadi kembali dia ke masing-masing. Ia teh mending batal, mending jadi sebetulnya walaupun setiap hari berangkat ke sana kemari, tetap keluar dari rumah safar. Jadi bios ngebatalkan asal keke kodok, asal kuat itu waras ke bepergian. Asal tak ayahnya safar membatal taetan. Jadi walaupun supir bus itu setiap hari berangkat ke sana kemari masih tetap disebut safar selama kriteria safar terpenuhi. Tapi misalkan pulang anting di bus di alun-alun terus di alun-alun walaupun berjam-jam mengelilingi alun-alun tapi itu sana safar. Safar itu kan berpergian berpindah tempat gitu kan. Jantan kalau kasus seperti perusahaan tadi
diperbolehkan untuk batal selama memang pantas untuk batal. Itu dah kalinya dulu kita ari terpantas dari kesalahan ari pantas dan terpantas. Jadi kembali di simpulnya sementara rukhsah teh sok balik aplikasi ini kumaha ku diri masing-masing. Tak dicanak rukhsah teh tanah ilmuwan itu talamun kurang dicanak rukhsahna. Pake urang apa? Urang teh teu layak kena eta rukhsah. Sampar padahal teu sampar. Ngan sabar jarak tilu bumi sampar ieu bepergian dia sifatan. Habis lima itu jantan anu kahiji urang kena kuningan jeung sampar teh anu kumaha. Jarak anu paling dekat nalika Rasulullah mengenai jamak qasar, mengenai safar, bolehnya di jamak qasar itu kalau tidak salah ya paling dekat itu 3 mil dari Madinah ke Musdalifah gitu. Dan di depan jaraknya 3 mil. Jadi 3 mil itu kan 4 kilo lebih. Nah, selama bepergiannya, walaupun ini bukan menjadi patokan, jaraknya kudu sakitu. Tes kene Rasulullah anu dibasa jaraknya tadi, tapi ieu hadis anu memang paling caket nalika Rasulullah ngalakukeun jamak qasar. 3 mil. Tah, janten ieu ka urang sadayana. Supir bus anu tadi salami misalkan tos ngalantungan eta 3 mil, dapat Rasul paling caket jamak qasar pas 3 mil. Berarti biasa dibatasi. Tapi dah permisi mah yang beli diuikin ke orang misalnya bulan jantan supir bus setiap hari bepergian di bulan Ramadan badai melibatkan dan memang laras hayal besar mah mirip batal datang capek namun karasa capek batal tak jadi intinya di tadi mengenai ini kembali lagi kepada kita masing-masing ada bonus rukhsah bonus. Jadi bonus mah sak bonus munte wi dan mau cek asal modos gitu. Mungkin pertanyaan itu tuh ya karena waktu. Nah sekarang jadi kita tahu bahwa semua bulan itu ya bulan manis. Tapi yang paling manis itu adalah bulan Ramadan. Karena dengan itu kita bisa menambah serta menguji keimanan kita. Tema bulan manis yang romantis. Jadi perhatian yang romantisnya itu ke sidoi wae, tapi romantis perhatiannya ke Allah atau kali-kalimat atau kali-kali kita. Tapi tong di bulan Ramadan itu gitu, tapi di hari-hari biasa itu perhatian ke Allah, ke romantis Allah dengan caranya beramal baik, terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Pesan terakhir mungkinnya semoga khatimah. Pesan terakhir mungkin saya khusus untuk perempuan kan, karena dapat mungkin mah jagolah dinu ngajaga dirinya sendiri mah. Perempuan mungkin bukan tidak jago, tapi perlu adanya dukung. Dapat mungkin mah cek asal mah namanya dasar mata kamu kan mah antep lah cek asal mah mata awi terserah kamu kan itu dah. Dapat mungkin mah sesuatu tingginya mungkin ketinggalan rambut tersabios ketinggalan pandangan tersabios kan ulah teh ketinggalan 300. Nah untuk kalian para ukhti-ukhti, kecantikan wajahmu hanya membuat laki-laki itu menatap, tapi kecantikan akhlakmu yang membuat laki-laki itu menetap. Begini, cantik itu bukan seberapa tinggi hidungmu, bukan seberapa indah matamu,
Tapi cantik adalah seberapa tinggi akhlakmu dan seberapa indah isi hati. Luar biasa. Allahu Akbar. Maka tetaplah menjadi perempuan, menjadi perhiasan, menjadi almar'ah as-salihah. Karena kalian para perempuan diciptakan oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan hanya menjadi sebuah perhiasan. Maka jangan sampai kalian merusak-rusak jalan menuju untuk menjadi perhiasan tersebut. Maka raihlah peluang-peluang untuk bisa menjadikan kalian perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Segitu pentingnya. Mudah-mudahan sadar dengan husnul khotimah. Syukuran kepada Kang Iqbal. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari materi yang telah disampaikan. Seperti yang kita tahu, Ramadan sudah di depan mata. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan untuk mengecas, menambah amal-amal, karena berawal dari taat, soleh, takwa, menjadikan kita istiqomah dalam beramal ke depannya. Insya Allah dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Kang Iqbal tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Mungkin dia bisa diambilnya. Jadikanlah hari-harimu seolah-olah adalah bulan Ramadan, dan akhirat adalah hari rayamu, dan jangan berubah hanya selama di bulan Ramadan. Jadi tapi berubahlah untuk seumur hidupmu, dan jadikanlah Ramadan sebagai awal baru untuk kehidupanmu. Sekian dan